Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Deta. Hari ini kita akan membahas soal dari buku ISPS Erlangga Straight Point Series ya untuk bidang matematika kelas 5 ya, latihan ulangan bab 5 paket 1 halaman 135. Simak baik-baik ya. Sebelum kita ke soal, jangan lupa subscribe, like, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, yang pertama, perhatikan baik-baik. Perhatikan tabel berikut. Ya. Langsung lihat kalau ada soal ini, langsung lihat soalnya. Jenis hewan terbanyak pada tabel di atas sudah langsung lihat paling banyak mana. Oh jelas, kambing. Kita pilih kambing. Ya, nomor 2. Banyak siswa yang berat badannya kurang dari 35. Ya, kurang dari 35 itu yang ini. Ya, kurang dari 35. Jadi 35 tidak masuk ya. Berarti jawabannya adalah 2 tambah 5 adalah 7. Oke, next. Perhatikan diagram itu langsung dibaca soalnya. Penjualan buku pada bulan Juli adalah ya bulan Juli kan ini. Ingat ini diagram gambar. Setiap gini ada 20 buku. Berarti ada 1 2 3 4. Jadi 4 kali 20 buku sama dengan 80 buku ya. D. Oke, langsung lihat soalnya. Pekerjaan paling banyak yang dilakukan oleh orang tua siswa kelas 5 adalah diagram garis paling tinggi mana? 10 yaitu pedagang. Langsung kita pilih pedagang. Terus nomor 5. Selisih banyak siswa orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta. Pegawai negeri adalah 6 ya. Pegawai negeri PNS ya. Itu adalah 6 ya. Sedangkan pegawai swasta mana ini? Adalah 9 karena dia di tengah-tengahnya. Swasta adalah 9. Jadi namanya selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit. Berarti 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Oke, lanjut. Perhatikan tabel berikut. Diagram batang yang sesuai dengan pada data pada tabel ya. Lihat dari sini langsung lihat 6 sama dengan 6. 6 ini jelas salah, langsung kita silang. 6 betul, 6 betul, 6. Kita lihat bedanya. Bedanya itu di mana? Ya di sini. Nomor 7, 7 10. 7 ini salah, jelas salah. 7 10, 7 10. Oke, yang 8 kan beda jelas. 8-nya 10, ini 8-nya 10, ini bukan. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Oke, ini kita bisa di sini dulu. Perhatikan nomor 7 dan 8. Selisih ekspor terbesar dan terkecil. Terbesarnya ini 50, ya kan? Terkecilnya adalah ini 10. Selisih itu yang besar kurangi yang kecil. Jadi jawabannya adalah 40 ton. Jumlah ekspor jagung Desa Makmur selama 5 tahun. 5 tahun berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita hitung semuanya. Perhatikan 20 tambah 10 tambah 30 tambah 50 ditambah 40. Ya. Hitungnya gimana? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cara cepatnya 5 kali 6 bagi 2. Mungkin wait, bentar. Selama 5 tahun. Ini sama dengan coret-coret adalah 3 ya. 5 kali 3 15 ya, 150. Ini cara olimpiade ya. Mungkin anak-anak olimpiade atau kalau ada pilihan berurutan itu kayak gini ya. Lanjut, nomor 9. Banyak koleksi buku di perpustakaan disajikan pada gambar hisap. Jika jumlah buku seluruhnya ada 1.800, banyaknya buku bacaan adalah banyaknya buku bacaan ini. Kita cari ini kan pakai derajat. Ya kan, kita cari dulu derajatnya. Berapa derajat? 360 derajat dikurangi 40 derajat tambah 25 tambah 15 ya. Kita dulu karena ini bukan persen ya, ini derajat harus 360 derajat. Kita cari dulu bacaannya ya. 360 dikurangi ini berapa itu? 4 65 70 80 ya. 80. Berarti sama dengan 280 derajat. Lah, cara mencari ini ya, kan ini buku bacaannya itu kan 180, padahal totalnya kan 360 derajat. Lah, berarti cara nyarinya kayak gini. 280 derajat per 360 derajat total kali 1800 ya. Pakai coyet-coyet ya. Coyet. Ya, ini 18 dengan 36. 18 dibagi 18 1 atau di sini langsung 100 kalau mau ikut coret. Nah, ini bagi 18 adalah 2. 28 bagi 2 adalah 14. Jadi 14 kali 100 adalah jawabannya adalah 1400.
Jelas ya, mudah sekali. Nomor 10. Diagram lingkaran berikut menggambarkan mata pencaharian penduduk desa Putri Hijau. Jika penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai TNI adalah 60 orang, TNI mana? Ya ini 60 orang. Jadi TNI itu kita tulis adalah 15%. Nah 15% itu adalah 60 orang. Berarti 15 jadi 60 itu kali 4. Nah pertanyaannya adalah sebanyak 160 orang penduduk memiliki matanya sebagai semuanya kali 4. Petani misalnya. Petani ya kan itu sama dengan kan 40%. Berarti dikali 4. 160 selesai. Saya nyoba satu sudah kebetulan selesai. Kalau enggak harus coba semua. Berarti jawabannya adalah petani. Nah, oke, lanjut. Nomor 1, data banyak telur terjual dalam penjualan telur paling tinggi selama 16 hari adalah paling tinggi itu paling banyak. Berarti di sini kita cek ini 83, 88, ada nggak 90? Wah, tidak ada ya, adanya 88. Ini 67, ini 88. Ya, berarti jawabannya adalah paling sedikit soalnya. Maaf, saya salah baca ya. Paling sedikit mana? Ini 65. Ya kan? Ini jawabannya berarti 65. Hati-hati kalau ada soal kayak gini. Biasanya apa namanya? Ini enggak teliti ya. Dah, terus kemudian nih. Banyak pasien yang usianya lebih dari 6. Yang lebih dari 6 itu kan berarti 6 enggak ikut ya. Berarti 7 ya ini 8 9 ya kan? 7 7 10 ya kan? 8 7. Oke, kita hitung aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8 orang. Oke. Nomor 3. Langsung baca soalnya. Jumlah hasil panen cabai dan bawang merah adalah cabainya mana cabai? Oh, cabainya ini 15. Yang nomor 3 ya, di sini caranya. 15 ditambah bawang merah 10 ditambah 10. Berarti jawabannya adalah 25 kuintal. Ini 25 ya. Terus nomor 4. Jumlah seluruh hasil panen desa tersebut adalah, kita hitung kalau semuanya ya. Itu ada 25 tambah 15 tambah 20 ditambah 10 ya. Ini sudah dihitung tadi 25 ya. Ini 50 berarti jawabannya 70. Hati-hati kita hitung dulu. T2 3 40 50 60 betul yaitu 70. Ya. Terus nomor 5. Perhatikan diagram di samping. Jika luas kebun seluruhnya adalah 30 hektar, ya, total 30. Selisih kebun yang ditamani singkong dan pisang adalah, jadi gini, singkong kita cari dulu persennya. Total kan 100% singkong. Ya itu sama dengan 100 dikurangi ya 25 tambah 40 tambah 15 ya. Berarti 100 dikurangi 2 3 80 ya. Berarti jawabannya adalah 20%. Ingat, singkong itu 20%. Tidak usah kita cek 20, 60 tambah 40 100 betul sekali lah. Pertanyaannya adalah selisih singkong dan pisang. Padahal pisang itu 15%. Berarti selisihnya dikurangi 5%. Lah, totalnya kan 30 hektar. Berarti 5/100 kali 30 hektar. Oke. Berarti sama dengan, ini pindah sini aja orangnya. Berapa ini? Nolnya coyet 5 kali 3 15/10 ya. Sama dengan 1,5 hektar. Nah, ini 1,5. Kan selisih itu kecil ya. Oke. Kita cek lagi 20 selisihnya ini pisangnya 15 5% ya. Memang 1,5 hektar ya. Oke, lanjut. Next. Nomor berapa? 1. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Perhatikan, ini adalah apa namanya itu mengerjakannya lebih mudah pakai Excel. Berarti caranya kita tulis dulu nilainya berapa, banyak siswa berapa, dimasukkan di Excel. Ya, ini adalah sudah tak buatkan tadi Excelnya ya. Ini nomor 1. Nilainya berapa aja, siswanya berapa aja, tinggal di blok, ya kan? Terus dipilih ini apa namanya insert web recommended card. Ya, klik ini, terus kita pilih ini, oke, gitu doang. Terus dikasih keterangan, ya, keterangannya di sini. Label misalkan ada namanya
Ini enggak usah. Yang penting itu biasanya ini judul. Ya, judulnya itu penting. Ini adalah misalkan adalah nilai. Wait, bentar. Nilai anak. Nah, ini banyak siswa. Nah, banyak siswa. Oke. Udah selesai. Anak-anak kalau udah buat gini di di copy di lembar kertas, tinggal dicontoh. Nah, ini tinggal dipastekan di sini. Ya, selesai. Oke. Ya, anak-anak yang bingung, tinggal lihat ini aja. Nah, tinggal dicontoh ya, nanti di pause dulu digambar. Terus nomor 2. Banyak buku cerita yang dibaca selama 1 minggu ini halaman. Tentukan jumlah halaman buku cerita yang dibaca Dewi dalam 1 minggu. Kita hitung aja. Kalau kamu hitung langsung bingung, hitungnya 22. 28, ya kan, ini 30, pakai cara susun aja enggak apa-apa, ini adalah 40. Ya, ini enggak ada temennya 28. Ini jumlah lagi 58, ini jumlah lagi 68. Ya, dijumlah langsung pakai cara susun, 6 nyimpen 1, 12. Berarti jawabannya yang A adalah 126 halaman. Nah, sajikan data tersebut dalam diagram garis. Ya, ini dibagi, datanya di copy dulu. Ya, kirakan di sini lihat nomor 2 sudah tak buatkan. Ya, pakai caranya sama. Ya, jumlahnya ada 120 jelas. Ya, ini tadi caranya adalah gitu, copy aja. Untuk jawab. Oke, yang masih bingung nanti tinggal yang masih tidak bisa menggunakan Excel, tinggal lihat videonya Pak Deta dari pengolahan data menggunakan Microsoft Excel ya. Ini taruh di atas lagi. Oke. Nih, diagramnya kayak gini. Garis 13, 15, 16, 14, 15, 25 itu garis gitu. Ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Berikut dan berturut-turut. Pada bulan apa ekspor bawang terbanyak ini? Yaitu April. Terus pada bulan apa ekspor bawang mengalami penurunan paling banyak? Penurunan paling banyak ini sweet Mei. Jadi tinggal baca dulu. Berapa jumlah ekspor bawang selama 6 hari? 1, 2, kok 6 hari, 6 bulan toh? 2, 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan aja, lihat. 40 tambah 60, ya kan? Ini 40, 60. Nah, ini tuh perkiraannya separuhnya ya. Tambah 55, hati-hati. Ditambah, ini adalah 70, terus 30, terus terakhir adalah ini 45. Ya. Jumlahnya sederhana, ini 100, ya, ini 100. Nah, ini sama ini juga 100. Berarti jumlahnya ada 300. Mudah bukan? Ya. Ya. Terus, ibu menyumbangkan 40 pakaian pada korban banjir. Pakaian ibu terdiri dari bla bla bla. Ini sajikan dalam diagram lingkaran. Caranya gampang. Kamu tulis dulu ini pakaiannya ya. Sudah saya tuliskan di sini nomor 3. Nomor 4 ya soalnya ya. Ini saya ajari itu caranya, saya ulangi. Setelah dituliskan misalkan ini jenis pakaian, kaos dewasa 8, kemeja dewasa 12, celana panjang 6, pakaian anak 14. Kita blok, cara ngeblok ditekan, klik, tekan, masih tekan, ditahan, terus ditaruh insert ya, recommended card, karena diagram lingkaran kita klik diagramnya terus di OK. Caranya gitu ya. Terus ditambah keterangan. Label, biasanya label ini kasih more option bisa. Nah, ini kasih apa? Series name ya, kategori name lah udah ada. Biasanya kayak gini dok, sudah lengkap banget ini. Kalau gambarnya kurang besar digedein. Nah, bisa kan? Ini gini kan, udah selesai. Copy aja. Kan udah ada persen-persennya. Saya pengen nyari derajatnya, boleh. Yang penting kok ini. Wait, bentar. Ini kan ya. Ya, ini udah ketemu kan? Ini diperkecil, disesuaikan dengan ini. Sajikan dan itu diagram. Nah, kalau mau mencari derajatnya manual, nggak pakai Excel, ya bisa. Misalkan anaknya kaos dewasa, mana kaos dewasa? Ya ini kan 8 anak, berarti 8 per totalnya berapa? Tadi totalnya berapa kan? 40 kan? Kita pakai derajat juga boleh kok. Kali 360.
Gitu ya. Ini kaos dewasa, KD misalkan. Ya, coyet-coyet 9. Jadi ini adalah 72 derajat. Terus kemudian apalagi kaos dewasa, kemeja dewasa. Kemeja, ada kaos, ada kemeja, saya tulis kemeja dewasa. Nah, kemeja dewasa itu berapa orang? 12. 12 per 40 kali 360 derajat. Berarti ini 9, berarti ini 108 derajat. Oke. Habis kemeja adalah celana panjang. Ya, celana panjang. Ya, celana panjang adalah 6 kali 40 kali 360 derajat ya. Misalkan ini manual ya, 9 berarti ini 54 derajat. Terakhir pakaian anak-anak ya. Itu sama dengan pakaian anak ada 14. Ya kan sisanya adalah pakaian anak, berarti anak-anak adalah 14, 14 per 40 kali 360 derajat sama dengan coret-coret 9. 9 kali ini adalah 126 derajat. Ya, selesai. Ya, ini bisa dicoba di rumah ya. Lanjut soal terakhir. Oke. Berikut ini data ya. Sajikan dalam bentuk diagram batang. Kalau paling gampang itu diagram batang. Tinggal di copy. Oke. Ini datanya, tinggal di copy terus dipilih bloknya sama. Bisa dikasih keterangan. Ya, kita copy aja ini. Kalau anak-anak tidak punya Excel ya, tinggal nurun Pak data ini ya. Tinggal anak-anak pilih aja. Buatnya seperti ini. Ya, terima kasih. Kalau masih bingung dengan cara membuat ini, membuat diagram batang, bisa lihat videonya Pak Dita sebelumnya, yaitu tentang menyajikan data dengan bantuan Microsoft Excel. Terima kasih. Hari ini cukup. Jangan lupa subscribe dan like, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.